Halo, kita berjumpa lagi di Sportcast Nusantara TV. Masih bersama saya, Bung Roni Pangemanan. Welcome back, Bung Ropan. Ya, siap, Om Boy. Setelah minggu lalu absen, hari ini malam ini hadir kembali. Ya, agak kondisi cedera sih sehat minggu lalu. ya? Iya, minggu lalu tuh cedera, Boy. Jadi minggu lalu cedera ya. Iya. Bung Ropan, kita untuk edisi malam hari ini kita kedatangan tamu khusus. Ya, gitu ya. Teman lama, ya kan? Teman main bola juga, teman wartawan juga, teman meliput juga. Gitu ya. Kita hadirkan malam hari ini. Makanya saya datang walaupun kurang begitu fit. Gitu. Karena saya dengar beliau, saya mesti datang. Bung Kesit Handoyo, pengamat sepak bola, Ketua PWI Jaya, Ketua PWI Jaya, itu luar biasa. wartawan senior, dan juga pengamat sepak bola. Muncul lah pokoknya di semua media elektronik. Lengkap sudah lah. Lengkap sudah. Itu kalau dia CV-nya itu, wah, sedikit cedera juga nih. Iya, hamstring juga, hamstring. Bung Ropan, Bung Kesit, malam hari ini ada dua topik yang kita pengen, yang kita ingin diskusikan, bicarakan. Pertama, pasti tentang U23 yang sebentar lagi akan bertanding di AFF. Yang kedua adalah kasus transfer pemain yang sedang lagi heboh sekarang, ya kan, yang sedang dibicarakan. Nah, karena itu kenapa kami mengundang atau Sportcast mengundang Anda, karena Bung Ropan sendiri adalah mantan manajer Persija dulunya, yang juga berkaitan juga dengan transfer pemain, urus pemain, gaji pemain dan sebagainya, ya kan? 2000 berapa, Bung? 2002-2003. Bung Kesit juga. Bung Kesit ini, pemirsa, juga menjadi CEO dari Solo FC. Betul. Tahun berapa itu, Bung? 2010. 2010. Solo FC yang sekarang menjadi Persis. Waktu Persis itu Solo. pecahannya Persis. Oke. Solo FC kemudian Persis. Dan juga berkaitan juga dengan masalah kontrak pemain, transfer pemain, pembelian pemain dan sebagainya. Nah, topik pertama itu yang kita mau bahas, Bung. Menarik. Karena kita lihat di media massa, di kalangan wartawan, tapi mungkin juga banyak penggemar sepak bola yang juga tidak mengetahui terlalu detail soal ini. Ya kan, bermula dari kasus di Maluku Utara, di Maluku United ya. Maluku United, soal markup dari kontrak, tidak transparansi, lalu ada 10% dari gaji atau dari kontrak itu diambil, dan semuanya itu bergulir terus. Tapi kita juga belum dapat pernyataan dari teman-teman kita yang di sana terkait kasus ini, baik pelatih maupun direktur teknik. Nah, tapi malam hari ini kita ingin mencoba melihat secara luas, Bung Ropan dan Bung Kesit, seperti apa sih praktek-praktek seperti begini yang katanya konon sudah lama terjadi. Nah, kita mau tanya ke Bung Kesit dulu lah. Saya duluan. Iya dong. Iya. Ini tamu terhormat. Iya, tamu terhormat. Komentar Anda gimana? Ada pengalaman Gini, Anda Boy, ya? jadi kalau memang mengejutkan juga ya. Saya pikir tadinya praktek-praktek seperti itu ya, kalau benar ya, kalau benar. Karena Kan kita masih belum dapat klarifikasi ya kan. Baru satu pihak aja kita kan mendengarnya gitu, dari pihak Malut United aja. Sementara dari pelatih dan juga direktur teknik Malut United ya, kawan kita dari Imran dan juga Yeyen ya. Iya. Kan kita belum pernah mendengar gitu ya. Betul. Tapi kalau saya coba mengulas sedikit ya bagaimana situasi-situasi di klub ya, ketika akan mengikuti kompetisi kemudian harus merekrut pemain. Ya, itu kan memang masa-masa di mana perburuan klub berburu pemain berburu klub gitu. Memang kalau kita flashback lagi ya, jadi praktek-praktek nggak sehat sih sebenarnya ya. Itu sebenarnya memang dulu terjadi gitu. Tapi saya pikir dalam kurun waktu 15 tahun ke sini sih, saya pikir sudah harusnya sih berkurang. Kita mengira sudah nggak ada lagi. Saya pikir juga sudah nggak ada lagi gitu. Karena apa? Karena pertama liga kita kan juga secara bertahap sudah mulai bagus gitu ya. Manajemen klub juga sudah mulai bagus. Kemudian para pemain juga sudah lebih profesional gitu. Makanya kalau kemudian muncul persoalan seperti yang kita tahu ya, yang kita baca di Malut United, saya terkejut juga gitu. Apa betul masih ada seperti itu? Karena kalau misalnya itu masih ada ya, tentunya sangat disayangkan gitu loh. Sangat disayangkan. Karena apa? Karena kalau kita mau lihat bagaimana aturannya, kemudian bagaimana seorang pemain itu kemudian harus melakukan
tanda tangan kontrak ya dengan manajemen, itu semuanya harus transparan. Gitu. Sesuai dengan kode disiplinnya PSSI. Ya, kode disiplinnya PSSI itu salah satunya yang terkait dengan agent atau intermediary lah bahasa Jermannya gitu ya. Itu memang harus transparan dan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi adalah soal transparansi itu. Maksudnya apa? Supaya praktik-praktik di bawah meja yang tidak terlihat itu jangan sampai terjadi. Sebenarnya itu ya. Dan seiring dengan mulai baiknya kualitas kompetisi Indonesia di Liga 1, Liga 2 yang sudah semakin transparan, ya sejatinya sih praktek-praktek seperti itu tidak boleh lagi terjadi gitu. Karena kan semuanya sudah terbuka gitu loh. Manajemen klub juga bagus. Kalau 15 tahun lalu ketika saya masih di Solo misalnya atau Bung Ropan masih di Persija. Itu kan pelatih itu bisa langsung. Pelatih bisa langsung approach ke pemain. Pemain juga bisa langsung ke pelatih. Iya. Nanti tinggal pelatih ngomong ke manajer. Atau manajer juga bisa ke pemain, bisa langsung gitu ya. Karena memang sistem manajemen dari klub pada saat itu menurut saya masih belum bagus gitu ya. Jadi ada ada celah yang bisa dimanfaatkan oleh oknum pelatih, oknum manajer ya untuk kemudian yaitu mencari keuntungan sendiri gitu loh. Celah ini yang kemudian dimanfaatkan. Iya. Gitu. Bung Ropan, kalau 15 tahun yang lalu aja sudah terjadi seperti begitu. Sedangkan sekarang dengan yang tadi Bung Gesit bilang, manajemen klub sudah semakin bagus, sudah mulai transparan, sudah ada agent, pemain juga sadar kalau masuk klub itu harus punya agent. Tapi terjadi juga Bung Ropan. Problemnya apa ini? Ya kita kembali sekarang pertama dulu saya bicara soal di Malut ya. Sebenarnya kalau bicara di Malut itu, apapun yang kita akan mesti ada cover both side kan? Iya, istilahnya. Pernyataan dua belah pihak yang sama, jangan sepihak. Nah, itu ya, oke. Kita kesampingkan dulu itu. Tapi kalau bicara juga dengan transparansi, sebenarnya sejak lama juga 15 tahun, 20 tahun lalu ada agent pemain juga sudah ada untuk menjemput pemain-pemain. Cuma tidak seperti sekarang memang di transparan, tapi tidak semua klub kan melakukan itu dengan transparan. Ada juga yang tidak transparan sehingga muncul kasus hal-hal seperti ini. Jadi waktu saya pengalaman di Persija itu memang sebagai manajer, tetapi yang menentukan untuk pemain datang, untuk dikontrak, apa semua itu ada orang khusus yang manajemen ya. Waktu dulu itu kalau nggak salah masih ada almarhum Pak Aang. Pak Aang dulu, almarhum. Nah, dia yang tangani bersama dengan mungkin ada di dalam. Nah, urusan saya itu hanya pendekatan ke pemain-pemain. Itu urusan saya, tidak ada urusan waktu dengan pemain Persija siapa yang mau ini. Ya mereka langsung dengan manajemen, karena manajemen yang atur. Oh gitu, agent sudah ada? Agent ada, yang bawa agent ada. Tapi kalau kita compare sekarang dengan di luar, kan itu berbeda jauh. Kalau di luar ya. Di luar yang menentukan itu adalah bukan pelatih, bukan pimpinan tertinggi, tetapi direktur olahraga. Yang selalu mencari. Direktur olahraga atau direktur sport ya? Direktur sport, ya. Tetapi ada usulan dari pelatih, saya ingin yang ini, pemain A, B, C. Tapi direktur olahraga yang dicari. Dia yang akan nego bicara dengan agent untuk seorang pemain ini. Pemain nggak ada urusan mau nego-nego itu dia serahkan, pemain itu serahkan ke agentnya. Agentnya berurusan dengan direktur olahraga. Artinya kalau di Barcelona ada mantan pemain Barcelona Deco, sekarang jadi direktur olahraga. Di Madrid ada Mijatovic, Pedrak. Nah kalau di klubnya Om Boy ada Komoli Damien sekarang direktur umum. Karena di Juventus itu tidak ada direktur olahraga, direktur umum yang ada. Dia yang berurusan dengan hal-hal itu. Di Liverpool dan Robert Hughes lah. Mereka yang nantinya akan masuk untuk berbicara deal. Tetapi juga membuat transparansi itu harus ada press conference biasanya. Itu harus dibiasakan juga di Liga 1 kita. Ketika pemain itu datang. Sekarang belum ada ya? Belum ada. Press conference langsung bicara di depan wartawan. Pemain ini ada, transfernya sekian, gajinya sekian. Kalau di kita kan tidak mengenal gaji mingguan, bulanan. Kalau di Eropa kan sudah ada gaji mingguan setiap pemain itu. Jadi itu memang mesti ada. Sampai hal-hal yang sekecil pun dia datang untuk tes medis, itu diwartakan, disiarkan. Di sana kan kalau nggak lolos tes medis, habis. Di tes medis dulu semua. Itu lolos nggak, baru dia press conference. Datang, tanda tangan kontrak, baru mungkin ketuanya yang bisa datang, bisa bicara. Florentino Perez misalnya di Madrid. Datang kemarin dengan Trent Alexander atau dengan Kylian Mbappe sebelumnya. Boleh datang. Tapi yang proses nego untuk bisa dia datang antara agent dan direktur olahraga.
Direktur olahraga yang memegang peran penting, Om Boy. Tidak melibatkan Tidak melibatkan teknik, tidak melibatkan pelatih atau asisten pelatih. Coba hanya mengusulkan pemain yang ini, tapi yang menentukan adalah dia yang nego. Bung Kesit, walaupun ini adalah internal dari klub yang tadi kita sebut, ya, tapi kan di bawah klub ini ada yang menaungi, iya kan? Ya federasi sebagai payung, induk tertinggi payung, tapi di situ ada PT Liga. Sejauh mana sebenarnya pengawasan itu? Kalau ini terjadi kan yang dirugikan klub, yang dirugikan pelatih, pemain juga, mungkin juga pelatih yang sebenarnya tidak melakukan tapi dituduh melakukan. Iya, kalau PSSI kan memang sebagai regulator ya, Boy ya. Tadi saya bilang bahwa mereka punya yang namanya kode disiplin. Kode disiplin itu juga mencakup soal bagaimana agent, seperti yang tadi sampaikan Bung Ropan juga. Nah, agent ini memang penting perannya ya, untuk menjembatani ketika seorang pemain akan melakukan negosiasi dengan klubnya. Jadi tidak pemain yang langsung berhubungan. Bahwa pihak klub itu bisa diwakili oleh direktur sport, ya. Tapi kalau di Indonesia kan kayaknya masih masih belum mengenal ya. Walaupun mungkin ada beberapa klub yang mungkin manajer ya. Iya, tapi lebih kepada manajer ya. Atau manajemen lah, pihak manajemen. Ini yang kemudian menjadi jembatan ya antara manajemen klub dengan agent. Tapi agent itu sebenarnya kan sudah mendapatkan approve dari sang pemain. Ya, bahwa saya mau main di klub ini tapi dengan standar kontraknya sekian. Kalau tidak sekian saya nggak mau, kan begitu. Nah, tugasnya agent inilah yang kemudian melakukan negosiasi dengan manajemen klub. Nah, terkait dengan kode disiplin yang tadi saya sampaikan bahwa itu ada. Itu diatur bagaimana kemudian agent harus menjembatani itu, transparansi juga termasuk. Kemudian juga bagaimana klub atau agent ini juga bisa menaungi pemain untuk kontrak-kontrak lain selain dengan klub. Misalnya setelah dia menjadi pemain di klub yang sudah dituju, ada brand yang masuk, ya, entah itu dari aparel segala macam lah. Itu juga menjadi bagian dari agent. Nah, sebagai regulator itu sudah ada tuh ketentuan itu. Nah, LIB ini kan sebagai pelaksana, ya, dialah yang mengawasi. Nah, cuma di LIB yang saya tahu itu mereka tidak detail sampai kemudian si A ini dapat kontraknya berapa, si B ini kontraknya berapa gitu ya. Tapi lebih kepada salary cap yang ditetapkan oleh LIB kepada masing-masing klub untuk mengontrak pemain ya. Masing-masing klub tuh sama nggak? Untuk salary cap-nya? Jadi sebenarnya bukan salary cap sih, lebih kepada batas financial control. Jadi masing-masing klub di Liga 1 itu tidak boleh melebihi 50 miliar untuk belanja pemain. Oke, Bung Kesit, kita break dulu ya. Sabar dan teruskan. Kita kembali setelah pariwara berikut ini. Tetaplah di Sportcast Nusantara. Kita langsung ke Bung Kesit. Teruskan tadi 50M tadi untuk ini menarik nih, 50 miliar. Saya juga baru tahu klub itu memang 50 miliar ya. Jadi kalau klub yang mampu sih ya, kalau klub yang mampu ya. Iya, tapi belum tentu juga semua klub kemudian bisa belanja pemain sampai 50 miliar gitu. Mungkin 30 miliar juga udah ngos-ngosan dia kan gitu ya. Nah, dari situ kan kemudian LIB hanya berpatokan bahwa setiap klub ketika kontrak pemain itu diserahkan, mereka kan hanya tinggal menghitung aja. Klub A ternyata memang hanya sekian miliar, tidak melampaui lah gitu kan. Nah, dari sini kemudian ya kalau misalnya ada kontrak-kontrak antara pemain dengan manajemen klub ya, entah itu lewat pelatih, lewat manajer atau lewat CEO-nya langsung barangkali gitu kan. Menurut saya sih mungkin PT LIB juga tidak sampai ke sana-kesana. Kemudian ini benar nih 200 juta. Saya kontrak Ropan misalnya gitu kan, 200 juta ini benar nih, lu 200 juta nih. Itu udah teknis sekali ya, udah teknis angka ya. Itu kan nggak mungkin ditelusuri sampai ke dalam-dalam seperti itu begitu loh. Ya kalau kemudian ada kasus mencuat ya itu kan dari pihak internal klub gitu loh. Artinya kalau dari sisi pengawasan LIB sepanjang klub itu tidak melanggar ketentuan dari function financial control itu tidak. Bung Kesit, waktu Anda megang Solo FC, berapa pemain sebenarnya Anda punya hak atau punya keleluasan untuk merekrut? Nah, itu tadi saya katakan bahwa ada celah memang di situ. Tergantung orangnya aja nih. Kalau dia imannya kuat, ya insya Allah dia tidak akan tergoda gitu. Waktu saya itu justru datangnya dari pemain itu sendiri. Jadi saya dapat daftar pemain dari pelatih. Tetap pelatih saya beri kewenangan untuk
menentukan siapa Mana ini mau? pemain yang dimau. Oke, gelandangnya saya butuh ini. Oke. Back ini. Ya kan, striker ini. Oke. Urusan negosiasi, urusan kontrak itu diserahkan ke manajemen. Kebetulan saya sendiri yang kemudian melakukan negosiasi dengan masing-masing pemain. Tahu apa yang ada celah dong di saya dapat. Nah, yang menawarkan itu justru pemainnya. Saya panggil nih si A. Saya bilang, kan kita udah lihat nih kurikulum vitae-nya dia, pengalamannya dia pernah main di mana, bla bla bla. Kita punya standar kan. Ya. Waktu saya di Solo, itu sudah ditetapkan. Belanja pemain jangan lebih dari sekian M. Ya. Oke, kan berarti saya harus pilah-pilah nih. Mana pemain yang kemudian kontraknya katakanlah 200 juta maksimal, mana yang di bawah itu. Gitu. Tahu yang Anda, apa yang saya temuin pada saat itu? Hampir 70% pemain ya itu menawarkan kepada saya fee. Jadi saya misalnya, saya butuh tenaga situ untuk main di klub saya. Saya hanya mampu, atau manajemen hanya mampu 150 juta kontrak selama 1 musim. Wah udah, mulai lagi. Bisa nggak Pak ditambahin gitu kan? Tambah berapa? Saya bilang gitu kan. Tambah 50 jadi 200 gitu. Enggak. Perusahaan atau manajemen hanya sanggup 150. Pak, kalau 150 nanti ke saya cuma 125 atau mungkin bisa 100. Kok bisa begitu? Saya bilang gitu. Kan saya harus ngasih Bapak. Nah, coba. Saya bilang, saya nggak perlu itu. Saya bilang begitu kan. Saya nggak perlu itu. Dia bilang, 150 bersih, 150 tidak ada potongan. Saya bilang gitu. 150 kontrak, oke, kita bagi. Berapa musim? Berapa bulan? Berapa bulan? Ada termin pertama, termin kedua, termin ketiga. Jadi saya bagi per bulan dari kontrak itu. Mereka tawarkan hampir semua pemain yang menghadap ke saya ketika saya negosiasi kontrak itu nawarkan mau ngasih ke saya minimal itu 25 juta mau ngasih ke saya. Jadi mereka rata-rata minta lebihnya antara 25 sampai 50. Saya bilang kenapa seperti itu? Kan nanti buat Bapak kalau saya cuma dikontrak 150 ntar saya dapatnya cuma 125 Pak. Oh, mereka berpikir bahwa manajer ini akan minta, akan malak gitu ya. Padahal saya CEO-nya. Nah, itu baru di saya. Saya nggak tahu apakah pemain ini kemudian dia punya agent tersendiri, atau dia sudah kontak dengan pelatih, pokoknya namanya udah saya masukkan, nanti you tinggal negosiasi. Saya nggak tahu apakah kemudian pemain itu juga ngasih fee ke pelatih, itu saya nggak tahu. Tapi buat saya yang paling penting ketika deal ya sudah, tidak ada kemudian uang yang harus diberikan ke saya gitu loh. Coba kalau misalnya saya ambil 25 juta rata-rata nih. Kali 30 pemain saat itu. Saya udah bisa dapat 600 jutaan itu. Tapi biasanya pemain itu kenapa dia bisa ngasih? Karena dia berharap bahwa dia bisa masuk. Itu dia. Di klub. Saya akan kasih berlomba-lomba untuk kasih sekian. Kalau ada pemain A, boy kasih misalnya 20, saya bisa kasih 30. Iya. Tapi yang penting saya masuk. Ke tim. Dia masuk. Nah menariknya dulunya itu tidak seperti yang sekarang. Ini di Persija bukan ya? Ya. Zamannya Bung Ropan juga waktu di Persija. Saya nggak tahu karena kan bukan saya waktu di Persija yang urus. Itu yang di klub yang sebelumnya. Ya, yang ada bahwa saya dengar memang akan ada begitu seperti itu. Tetapi para agen juga kan akan dapat dari situ. Akan kena potongan juga. Ya dia akan dipotong, dia terima sekian. Kalau agen memang ada aturannya. Agen kalau dia resmi, ya itu ada aturannya. Itu diatur di FIFA, diatur 10% kalau nggak salah itu. Dia punya fee paling besar gitu. Tapi sebenarnya kan balik lagi ke kesepakatan di antara pemain dengan agen tersebut gitu. Kalau misalnya pemainnya misalnya karena agennya dianggap memang berjasa terus dikasih lebih misalnya menjadi 15%, saya pikir itu sah-sah aja sepanjang perjanjiannya ada, kan begitu. Dan agen itu bawa pemain misalnya nih gue bawa 3 atau 4. Dulunya menariknya diuji coba dulu di lapangan, dites dulu. Kalau cocok ambil baru, gitu. Kan nggak bisa begitu sebenarnya nggak bisa begitu. Pemain jadi ada seleksi, memang. Jadi seleksi. Jadi aneh taruh, gitu ya. 4 mau nggak bicara ini? Kalau nggak mau saya bawa lagi. Iya kan? Iya. Saya bawa lagi ada betul, dari ini. Nanti ditawarkan lagi ke klub lain. Ke klub lain begitu. Jadi kan nggak bisa. Kalau yang benar-benar kan ini ada sudah memang bagus, videonya langsung kan. Jadi tidak beli kucing dalam karung. Jelas pemain yang disodorkan oleh agen dengan kebutuhan klub. Dengan kebutuhan klub itu penting itu kasih itu. Betul. Makanya kalau kita tarik kesimpulan dari semua untuk saat ini harus ada regulasi bahwa setiap klub wajib untuk setiap pemain data itu bukan saja transparan tetapi melihat langsung pemain tersebut kualitas dia.
yang ada dan memperkenalkan pemain itu, memperkenalkan ke publik. Kan rata-rata sekarang nggak ada. Kalau ingat semua pemain akan masuk kan akan diperkenalkan di stadion. Ini pemain ini dia akan juggling, dia akan biasa kan begitu, diperkenalkan ke wartawan, ke semua untuk bisa bahwa ini kemampuannya. Iya sebenarnya sih yang paling ideal adalah ketika pelatih membutuhkan pemain ya di semua lini, tengah, belakang, depan sampai kiper, dia hanya cukup merekomendasikan saja kepada manajemen. Saya butuh ini nih. Dia tidak perlu kemudian pelatih harus terlibat dalam dengan pemain. dengan touch apalagi kontrak. ada nego. Betul. Karena ya itu tadi, ini bisa menimbulkan celah-celah yang nggak bagus gitu ya. Karena ini kan terkait dengan uang, ya terkait dengan uang. Ketika kemudian karena pemain punya kepentingan, gue harus main di klub itu, ya akhirnya kadang-kadang dia berani berkorban. Kalau benar ini juga terjadi bagi pemain asing, yang konon katanya di pemberitaan itu 10% dari nilainya harus diberikan kepada untuk saat ini, sekarang ini. Ini kan berarti image yang buruk tentang liga kita yang sedang mau take off, mau bagus, Bung. Dengan kasus-kasus seperti begini, pemain asing kan bicara nih. Iya, artinya ini mengambil pengalamannya ada sekarang untuk tidak boleh lagi terulang ke depan. Sekarang sudah harus lebih ketat memang harus dilihat. Dan itu tugas dari PT LIP. Pada setiap klub ada regulasi-regulasi baru yang harus tetap. Tapi ada kontrol juga dari manajemen. Oh iya, itu yang manajemen paling di dalam, penting menurut saya. Walaupun sekarang, dan itulah fungsinya sekarang, sudah harus bisa melihat, Boy, adalah setiap klub itu Liga 1 untuk menempatkan direktur olahraga, direktur sport. Yang nantinya dia tugas, jadi bukan urusan manajer, bukan urusan pelatih yang ini, dia yang akan berurusan. Nah, dia mempertanggungjawabkan itu semua negotiate dengan agent itu ke manajemen pimpinan, ke bosnya. Bahwa saya dapat ini transparan semua dan nantinya akan ada press con memperkenalkan pemain ini. Nah, sudah wajib saya pikir. Kalau kita mau ke profesional kan bicara, harus ada direktur sport. Nah, apakah sekarang di tiap klub ada? Kan enggak. Belum ada kan? Belum tentu ada. Klub-klub besar seperti Persib, Persija, United, Persebaya, dan mestinya semua klub itu ada di Liga 1. Wajib untuk menunjuk direktur sport dan hanya dialah yang akan bernegosiat dengan agent. Maaf, Bung. Ini terjadi nggak buat kan kebanyakan pelatih dari Liga 1 ini pelatih asing. Kan? Iya. Kecuali 99% Utara. Iya. Dan saya potong sebentar. Dan pelatih asing itu yang saat ini, dia berhak untuk bawa pemain loh. Iya. Pemain yang dia inginkan. Betul. Coba pikir. Yang dia sukai dia bawa. Misalnya ada si klub ini dibawa. Saya punya 3 pemain, kan nggak bisa sebenarnya. Iya, dan kadang-kadang juga dia juga punya koneksi dengan agen-agen yang menyediakan pemain itu punya juga. jaringan pemain. Mestinya kan kalau udah punya direktur sport, biar direktur sport yang urus. Saya mau si pemain A, pemain B ini. Lalu yang urus. Jangan pelatih itu yang datang untuk negosiat lagi untuk harga sekian. Bisa aja dalam tanda kutip kita nggak tahu, Boy. Tapi di belakang itu kan bisa aja di bawah meja kan. Bahwa pelatih dia bawa pemain, misalnya dari Brasil dia bawa 3. Jadi dia kebagian dong. Iya, kan untuk meminimalisir dan juga untuk menghilangkan yang tadi saya katakan praktik-praktik. Tapi apa ini diketahui? Nggak mungkin diketahui oleh PT LIP, nggak sampai ke sana. Makanya itu ada aturan baru sekarang wajib setiap klub punya direktur olahraga. Yang hanya dia yang nggak ada pelatih-pelatih. Pelatih wajib mengusulkan aja. Kalau ini terus bergulir, ya kan, kita pura-pura nggak tahu dengan masalah ini. Ini kan mencuat karena tiba-tiba manajemen dari klub bicara kan, depan umum, jumpa pers, melakukan fire, pemecatan gitu kan. Kalau ini terus dilakukan ataupun praktek ini dilakukan, apa dampaknya buat liga kita dan buat pemain? Saya pikir nggak bagus ya. Ini kan terkait dengan reputasi ya. Saya pikir kalau pelatih kemudian atau manajer atau direktur teknik lah kemudian melakukan praktik-praktik seperti itu, ya menurut saya sebenarnya lebih kepada bagaimana soal moral sih ya, soal etika begitu ya. Memang mungkin kalau kesepakatan antara dia dengan misalnya pelatih atau manajer dengan pemain, sepanjang dia pemain itu tidak keberatan, ya mungkin oke-oke aja. Tapi kan secara etika kan nggak bagus. Ini kan secara etika nggak bagus karena nanti akan menjadi kebiasaan begitu. Si pemain akhirnya nanti terus-terusan setiap kali dia akan bermain untuk klub yang berbeda, ketemu pelatih yang berbeda, kemudian akan seperti itu. Termasuk juga pelatih, katakanlah misalnya dia kerap melakukan hal-hal seperti itu kan juga nggak bagus untuk pemain-pemain lain yang mungkin nanti akan dia ambil gitu. Jadi saya pikir yang paling penting adalah bagaimana kemudian soal transparansi ini ya, ini harus betul-betul, dan bagaimana kemudian pembagian tugas ya di masing-masing klub terkait dengan perekrutan pemain. Jadi manajemen harus betul-betul mengawasi
Ya kan manajemen juga jangan sampai rugi dong hanya karena gara-gara kontrak-kontrak yang tidak sesuai budget mereka begitu loh. Yang akhirnya membuat keuangan klub menjadi tidak sehat. Agak aneh juga bahwa tiba-tiba pada saat sudah tertutup baru mencuat beritanya itu oleh manajemen. Kenapa nggak dari awal kontrol itu ada? Kenapa sudah di akhir? Setuju. Iya dong. Iya, harusnya dari awal. Dari awal dong itu sudah selesai semua baru muncul ke permukaan bahwa ini ada terjadi pelanggaran ini kan nggak boleh. Makanya sekarang tugas dari PT LIP untuk bisa mengontrol tuh memberikan regulasi yang pas, yang tepat. Iya paling tidak meminta klarifikasi lah ya, karena saya pikir ini penting. Kalau nggak dampaknya buruk nantinya Betul. untuk liga kita kan. Kalau ini terus berkelanjutan seperti Om Boy bilang akan rusak, sulit. Praktek-praktek seperti ini. Gitu. Harus ditegakkan. Padahal klub ini sekarang di posisi 3 loh ya. Oh iya, ini kan kalau kita bicara pendatang baru ya, promosi dari Liga 2 ke Liga 1, tiba-tiba mencuat berada di papan atas dan dilatih oleh pelatih lokal lagi kan. Iya. Ini kan sangat hasil yang sangat luar biasa loh. Sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Iya. Satu-satunya pelatih lokal yang bertahan hingga akhir musim 2024-2025. Oke, kita break dulu. Bung Nopan, Bung Gesit. Setelah pariwara berikut ini kita kembali lagi di Sportcast Nusantara TV.